wassalam, anak-anak insya Allah jadi juara cerdas. Siapa yang jawab salam, ibu-ibu insya Allah besok dapat rezeki yang berkah. Oke, lagi salamnya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarram yang saya hormati dan saya muliakan, orang tua saya Bapak Insinyur Haji Dedi, insya Allah ketemu di sini berkah silaturahmi sami-sami orang Sukabumi. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Izzaid, saya baru pertama kali di sini. Sebetulnya saya di Al-Mu'min itu udah dari 96 ya, tapi memang dari sini. Mudah-mudahan beliau Ketua DKM senantiasa memakmurkan masjid, diberikan kesehatan dan umur panjang. Para kesepuhan, para haji, ini saudara-saudara saya yang biasa hadir di Masjid Al-Ikhlas, alhamdulillah hadir pada malam hari ini. Tak lupa ibu-ibu juga yang sudah di sana, ya. Alhamdulillah nggak bosan kok. Mudah-mudahan nggak bosan, mudah-mudahan hadir di sini. Kita masuk dalam sebuah hadis, man ahabba ayyun saqalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asalihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, resepnya apa? Falyasir rahimah, maka hendaklah kita menyatukan kembali tali silaturahim. Alhamdulillah bisa kumpul ini silaturahim. Allah mudahkan rezeki buat kita semua. Allah berikan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah. Bentar rezekinya tak keluar bentar lagi ya. Minumnya udah keluar. Nanti gue juga alhamdulillah. Itu rezeki ketika kita bersilaturahim. Alhamdulillah malam ini kita bersama-sama orang yang spesialis, yang sangat dimuliakan oleh baginda Rasul, yaitu kita memuliakan anak-anak yatim. Alhamdulillah di malam hari ini kita bersama beliau. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, perputaran waktu yang sangat cepat, padahal baru kemarin saja 1440 Hijriah, 14 abad yang lalu perjuangan Rasulullah. Kita sekarang berada di tahun 1445 Hijriah. Ini sangat penting. Kenapa Muharram diperingati? Karena sangat penting yang berhubungan dengan perjuangan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pentingnya waktu yang Allah berikan pada kita, sehingga Allah bersumpah
demi waktu. Wal asri, demi masa, demi waktu. Mengapa Allah bersumpah demi waktu? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Tapi di ayat berikutnya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalih. Orang yang tidak akan rugi dunia dan akhirat adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beramal saleh. Kenapa dalam Al-Quran ketika kata amanu selalu diiringi dengan amal saleh? Kalian tahu anak-anak apa arti iman? Iman berasal dari kata amana yu'minu iman. Artinya apa? Percaya. Apakah perlu kita hanya sekedar percaya? Tidak. Iman itu harus ada 3 syarat. Al-iman tasdiqun bil qalbi. Yang pertama, iman itu harus hadir, harus ada dalam hati kita. Oke? Baru tanya, ayo kapan kalian pertama kali beriman? Ada yang tahu? Kapan pertama kali kita beriman? Atau kapan kita pertama kali bersyahadah meyakini Allah? Ini sedikit. Kita ketika dalam perut seorang ibu 120 hari. Kalian tahu kejadian manusia terdiri daripada 2 unsur. Ada anak SMA di sini belajar biologi. Pertama yang disebut dengan unsur materi dan yang kedua unsur immateri. Unsur materi bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari benda. Siapa pertama kali? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Allah menciptakan manusia dari sari patik tanah. Siapakah beliau? Nabi Adam alaihi salam. Apa-apa dikit dulu, biar panjang nih sejarah dulu. Waktu dulu nih. Baru nanti rakyat yang terakhir. Bisa sejam lebih. Di suara saya habis kemarin hari Minggu. Saya ngisi di JIC Jakarta Islamic Center kajian duha. Live streaming, silakan dilihat. Kalau pengen lihat, saya punya YouTube namanya Syiar Baru Enjoy. Biarin walaupun kecil-kecil ada minimal syiar. Ya, saya punya 4 channel. Apa-apa, saya masukin ke TikTok, saya masukin juga ke Facebook, saya masukin juga ke snack video, minimal dakwah semuanya. Ya, nggak apa-apa. Sering medsos yang hal yang baik. Kedua, ketika Nabi Adam alaihissalam berada di surga dengan penuh kenikmatan, kira-kira kalau sendiri enak apa enggak? Kagak enak. Pak Anto di rumah sendiri, istrinya nggak ada, dalam keadaan hujan, enak apa enggak? Nggak ada, walaupun makanan banyak. Nabi Adam minta kepada Allah, maka diciptakan siapa istri Nabi Adam? Siti Hawa. Dari mana? Rusuk iganya laki-laki. Jangan sombong ya, bro. Ibu itu dan laki-laki. Nah, kalau udah ada 2, terjadi sel sperma dan sel. Dan sperma menjadi darah dalam waktu 40 hari, menjadi daging dalam waktu 40 hari. Itu Al-Quran ada, di biologi juga ada. Maka ketika 120 hari Allah meniupkan sebagian ruhnya kepada kita. Maka ketika 120 hari manusia itu sudah dalam keadaan sempurna antara materi dan immateri. Dan ketika itu Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum. Semua janin kita bertanya sama Allah, apakah kau meyakini mengakui aku ini adalah Rabbu, Tuhanmu? Ya. Oh, bala syahid. Semua janin pada saat itu yang meyakini bahwa engkau adalah Rabb dan Tuhan. Pada hakikatnya seluruh manusia yakin dan percaya pada siapa? Allah. Tuhannya satu, siapa? Allah. Tapi kenapa?
Ketika manusia lahir berbeda-beda keyakinan, berbeda-beda agama, apa kata Nabi? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci, fa'abawahu yu'awwilani aw yunassirani aw yumajjisani. Tergantung faktor orang tua. Apakah anak ini akan dijadikan Yahudi, Nasrani dan Majusi? Tergantung orang tuanya. Kita bersyukur kepada Allah, orang tua kita Muslim, orang tua kita beriman, maka apa yang kita saksikan di hadapan Allah sampai sekarang kita lalui. Alhamdulillah. Tapi Islam bukan hanya sekedar turunan, Pak. Makanya kita harus ngaji, makanya kita belajar supaya apa? Tidak dikatakan Islam turunan bukan hanya sekedar identitas, tapi syarat yang kedua tadi orang beriman waqaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena kita Muslim dari awal, ya, bukan mualaf. Kita terus kita ucapkan dua kalimat syahadat ketika kita melaksanakan sholat. Kalau nggak sholat kita tinggalkan, ya ada. Rajin sholat ya, rajin sholat ya anak-anak. Oh. Yang ketiga, syarat yang ketiga, wa amalun bil arkan, mengamalkan dengan seluruh anggota tubuh kita. Yakin kepada Allah, ucapkan dua kalimat syahadat, amalkan dalam kehidupan kita, itu yang disebut dengan amal soleh. Nah ini kita hadir pada malam hari ini menyantuni anak yatim, itu adalah yang disebut dengan amal soleh. Bentuk dari apa? Realisasi daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa iman harus diucapkan? Mengapa iman itu harus diamalkan? Saya tanya, Abu Jahal, Abu Lahab yang terkenal ahli neraka, apakah dia percaya kepada Allah? Dalam hatinya percaya dia, tapi dia tidak mampu mengucapkan dua kalimat syahadat, ya? Karena dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Kenapa? Ketensiannya, karena dia jabatannya masyarakat Muhammad. Dia kenapa? Sulit mengucapkannya sampai akhir hayat. Walaupun dia hanya percaya kepada Allah, tapi dia tidak mampu mengucapkannya dan tidak mau mengamalkannya, maka tetap aja dia merupakan orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan paman Nabi Abu Thalib, dia orang yang dekat dengan Nabi, dia yang sangat cinta kepada Nabi, perjuangan dulu. Tapi ketika akhir hayatnya dia mengucapkan dua kalimat syahadat dituntut oleh Rasulullah, dia tidak mampu. Itulah taufik dan hidayah. Nabi pun menangis karena yang paling dekat dengan beliau pun tidak mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Apalagi Abu Jahal, Abu Lahab yang menentang Nabi. Ada yang begitu? Nauzubillah. Orang yang beriman kepada Allah wa amilus shalihat, orang yang mengamalkan pekerjaan amal soleh, setiap perbuatan yang baik semata-mata karena Allah, itu adalah amal soleh. Jelas ada dalil naqlinya, Al-Quranul Karim, sunnah Rasulullah, hadis Nabi. Itu adalah amal soleh. Hal yang baik adalah amal soleh, maka dia tidak akan merugi dunia dan akhirat. Itulah pentingnya waktu. Allah bersumpah dengan waktu. Satu Muharram ini adalah merupakan hari yang sangat penting, yang sangat historis bagi umat Islam. Mengenang perjuangan Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Nabi berdakwah 13 tahun di Madinah, di Makkah. 10 tahun Nabi berdakwah di Madinah. Apa yang didakwakan Nabi ketika di Makkah? Tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Zubat dijelaskan awal wajibin 'alal insan ma'rifatan fillahi wasdiqamah. Nih, yang paling wajib pertama diajarkan, diketahui oleh anak-anak kita
setelah dia mengenal Allah, wasdiqam, bagaimana dia istiqomah untuk senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, anak-anak kita hadir pada hari ini mendengarkan bersama-sama ceramah. Nah, yang paling pertama orang tua ajarkan bagaimana ketauhidanmu kepada Allah. Apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan apa yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim. Wa idh qala Luqman libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Bagaimana mengajarkan kita ketauhidan kepada Allah yang tidak barengi dengan syirik. Ibu, sudahkah ajarin anak-anak kita tentang tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu wajib. Ya, jangan kita senang, jangan kita bangga anak kita pintar bahasa Mandarin. Ni hao, mohon hao. Kebetulan saya guru, ada yang tahu saya ngajar di Seci, ada yang tahu Seci. Ulama di sana. Di sana mayoritas ada Islam, itu semuanya ada. Alhamdulillah bisa heterogen. Itulah Indonesia. Tapi semuanya melakukan agama sesuai dengan agama masing-masing. Main hadroh ada di sana. Ya, anak-anak. Ada yang sekolah di Cina sini? Enggak ada. Di sana ada bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Jangan bangga anak kita pintar bahasa Inggris. Jangan bangga anak kita pintar bahasa Mandarin. Dengan les-lesan dibayar mahal. Ngaji maka kabar dia gratis lah. Majlis taklim yang gratis, mandi kita buat rumah uang minyak gitu kan. Seikhlasnya buat akhirat susahnya minta ampun. Tapi kalau bayaran untuk bahasa Inggris, Mandarin, sekolah yang bagus jutaan dikeluarin. Padahal yang paling penting majlis taklim ini adalah memperkenalkan bagaimana kita mencintai Allah, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur ini anak-anak pengajian sini yang baik. Orang tua senang kalau anaknya ada pengajian. Ya, berikan, perhatiin Bapak Ibu aja kalau ke sekolah bayarnya mahal, bayar les bahasa Inggris mahal, Mandarin mahal. Ya ingetinlah guru yang ngajarnya, apalagi udah pensiun, udah sakit-sakitan. Tapi yang penting kita doakan semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat. Memang akhirnya pensiun begitu banyak. Enak jahit ngajar anak-anak ngaji. Ini amal jariah kita, amal soleh kita, insya Allah dia akan mengalir buat orang tua dan orang yang mengajarkan ilmu agama. Insya Allah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah. Bagaimana Nabi dicaci maki, dilempari pakai batu, padahal mereka diam. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak membalaskan pada aku? Dia melempari dengan tai unta, dia melempari dengan batu, tapi engkau sangat sabar sekali. Kata malaikat, mau dibantuin enggak? Kalau bantuin ayo, tinggal ditiup, hancur. Kalau kalian begitu kan, habis sekolah, dikit-dikit berantem, tawuran, mau dibantuin enggak? Ayo bantuin. Nah, itu karena hak Nabi. Nabi malaikat, kata malaikat, apa kata Nabi? Jangan. Nih hebatnya anak Nabi. Jangan. Kenapa? Karena mereka belum paham. Hebatnya anak Nabi. Nanti kalau ada yang begitu damai ya, gak ada tawuran ya anak-anak ya. Dikit-dikit tawuran, ada musuh sama musuh yang berantem mulu, tawuran, bawa golok. Kalau orang yang tawuran nih, anak-anak SMA, anak SD juga hati-hati, anak SMP jangan sampai ada yang tawuran. Bayar sekolah mahal, terus sekolah tawuran ke sana. Nih, kalau orang tawuran satu informasinya, kalau nggak informasi ke orang tua dia berada di rumah sakit, atau informasi yang kedua dia ada di kantor polisi. Tuh, jangan ya. Kalau dia duluan, ya sudah. Kamu mengalah untuk kemenangan. Itulah Allah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi sekalipun mau dibunuh. Belajar sejarah. Sekarang sejarah udah berhilang lagi jadi. Zaman saya dulu itu kalau di MT itu ada SKI sejarah kebudayaan Islam. Sekarang sengaja dihilang-hilangin. Yuk belajar sejarah. Napak kilas. Baginda Rasul
terus berdakwah, dicaci maki dan sebagainya, bahkan mau dibunuh karena mereka mengajarkan ajaran sesat. Padahal ajaran yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Nabi disebut orang gila, tapi Nabi apakah berhenti? Tidak. Bahkan Nabi sekalipun mau dibunuh pada saat itu, tapi ada wahyu dari Allah, Rasulullah, engkau silakan berhijrah. Dari mana? Dari Makkah ke Madinah. Maka itu rumah sudah dikepung oleh seluruh orang-orang kafir Quraisy mau membunuh Nabi. Tapi Nabi adalah merupakan seorang yang sangat dicintai oleh Allah dan mempunyai mukjizat. Mereka mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi keluar. Ya, Nabi keluar ditemani oleh siapa? Abu Bakar Siddiq. Yang tidur di dekat Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi keluar, mereka seolah-olah tidur, belak-belak kelihatan Nabi keluar. Jalan, ya, dikit-dikit dari Makkah. Jalan terus mau menuju ke mana? Ke Madinah. Bawa Rasul ke sana, ya. Nah, begitu dia bangun, masuk. Wah, inilah Nabi. Padahal yang tidur Sayyidina Ali begitu dibuka, Ali ngapain tuh? Ali itu terkenal orang pemuda. Yang satu dia mempunyai sebuah yang sangat dihargai di sana. Dia adalah anak seorang tokoh, nggak berani dia bunuh. Akhirnya dicari, dicari, dikejar terus sampai ke Gua Sur. Di Gua Sur dia di dalamnya banyak labang. Wah, gak mungkin Nabi, padahal di dalamnya ada Nabi bersama Abu Bakar. Sidik seandainya Nabi terbunuh, Islam belum tentu sampai ke kita saat ini. Akhirnya hijrah dulu lah dari Mekah ke Madinah. Ketika Nabi berdakwah di Mekah, maka turunlah ayat-ayat Al-Quran yang disebut dengan ayat Makkiyah. Kemudian Nabi kaum Muhajirin dari Mekah ke Madinah, di sana ada kaum yang sangat menolong dan sangat cinta kepada Nabi, yang sangat mendapatkan Nabi. Namanya kaum apa? Ansor. Ansor itu adalah penolong. Maka Nabi berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Akhirnya apa? Terjadilah persaudaraan antara kaum Muhajirin, orang-orang yang ikut hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, kemudian orang-orang Ansar yang menyambut Nabi di Madinah menjadi saudara. Rumahnya disiapin, ayo mau kemana. Dan Nabi pada saat itu orang banyak menawarin, ya Rasulullah, ayolah ke tempat saya, ayolah ke tempat saya. Semuanya mengizinkan karena dia rindu dan cinta kepada baginda Rasul. Kata Nabi, ya sudahlah, saya lihatin muntah saja. Akhirnya itu muntah yang dikurangi oleh Nabi, jalan di mana udah berhenti. Berarti disitulah saya berhenti. Udah berhenti berjalan. Akhirnya udah berhenti di sana di seorang yang sangat mungkin nenek-nenek yang ada di sana. Ya. Kemudian Nabi mendirikan masjid, namanya masjid yang pertama kali di Madinah, Masjid Nabawi. Ada yang sudah ke sana? Insya Allah dan hakikat umroh mudah-mudahan bisa ke sana. Nah, inilah pentingnya hijrah. Hijrah terbagi dua. Ada hijrah makani, ada hijrah maknawi. Hijrah makani, hijrahnya saya dari Sukabumi ke Jakarta. Hijrahnya Pak Haji Dedi dari Sukabumi ke Jakarta merantau. Ada yang dari Jawa ke sini, itu disebut juga hijrah. Dibongkarnya kali di sini ke Pesati, itu juga hijrah. Namanya hijrah makani. Nah, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita hijrah maknawi. Hijrah yang tadinya di tahun apa kata Pak Haji Dedi 1444 Hijriah, jarang sholatnya, jarang ngajinya, jarang ke masjidnya, jarang baca Al-Qur'annya. Maka di tahun 1445 Hijriah tidak lebih meningkatkan amaliyah itu disebut dengan hijrah maknawi. Mengenai perjuangan Rasulullah, bahwa Rasulullah itu adalah anak yatim piatu. Yang pertama, ketika Nabi di usia 6 bulan dikandungnya Siti Aminah, ya, 6 bulan dikandungnya Siti Aminah. Kemudian ayahandanya bersama Abdullah sudah meninggal dunia. Jadi Nabi ketika dia lahir dalam keadaan yatim. Ya.
Kemudian 6 tahun dan 8 tahun ibunya meninggal dunia dalam keadaan yatim piatu. Bagaimana perjuangan Rasulullah menjadi seorang pembala kambing. Rasulullah berdagang. Coba lihat. Kalian jangan malas-malasan. Bantu orang tua, masalah. Gembira usaha. Apa Rasulullah itu udah mulai dari kecilnya udah yatim piatu. Kita alhamdulillah orang tua ada. Bapak sekarang saya yatim piatu, orang tua udah ada. Gak usah khawatir. Sekarang kalian diperhatikan oleh orang-orang sekitarnya. Betapa pentingnya anak yatim piatu atau anak-anak yatim adalah anak-anak yang spesial oleh Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Ada wakafil yatim hakada bil jannah. Aku bersama anak yatim itu di surga. Ya. Aku bersama orang yang peduli anak yatim di surga. Aku bersama orang yang memperhatikan menyantuni anak yatim fil jannati hakal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya dengan Nabi, diibaratkan bagaikan jari telunjuk dan jari tengah, dekat sekali. Insyaallah malam hari ini orang-orang yang hadir di sini yang memperhatikan kalian anak yatim, insyaallah bersama Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian gak usah bersedih. Tapi sebetulnya menyantuni anak yatim bukan seremonial setahun sekali, kasihan. Paling dapat 200.000, dapat sembako. Ibu, bapak, yang terpenting lihat kalau kita ada tetangga kita anak yatim piatu, kita kenyang dia kenyang dosa. Perhatikan makannya. Yang terpenting adalah perhatikan pendidikannya. Tuh, kenapa? Insya Allah lulus SMA dengan pendidikannya dibekali dengan iman dan takwa kepada Allah, dia akan menjadi generasi-generasi yang Islami yang akan meneruskan perjuangan syiar Islam apalagi kecil ini. Pak Haji Dedi udah tua, Pak Tarpuna udah tua, PKMDM saya udah tua, Pak Anu udah tua. Siapa nih? Mereka inilah generasi-generasi yang akan melanjutkan perjuangan. Siapa anak-anak? Siap gak? Semangat dong. Siap gak? Siap. Makanya kamu belajar. Kenapa? Laisal yatim lahu walad. Yang dikatakan anak yatim itu bukan hanya sekedar tidak mempunyai ayah dan ibu, walakin yatim yatimul ilmu. Yang disebut yatim itu yang yatim nggak mau mencari ilmu, nggak punya ilmu, yatim. Ya. Insya Allah anak yatim kalau pesantren gratis di mana-mana. Oh, di Sukabumi banyak pesantren. Ya sebida, ya. Wah banyak di Sukabumi yang modern juga ada. Dimanapun nih, anak yatim spesialis masuk pondok gratis. Tapi mau pondok zaman sekarang males mondok. Ini yang modern, rumah kita mondok makan sendiri ngapol. Saya terus terang ke santri Kalong, nggak santri Kalong. Malam ngaji pagi sekolah, gak punya modal. Tahun 96 alhamdulillah saya merantau ke Jakarta tuh, di kampung Kebon Jahe, daripada sono. Ya, ngelinting-linting, alhamdulillah seru ngajar di MI, punya dasar dia. Alhamdulillah bisa kuliah dapat beasiswa di UIN. Alhamdulillah bisa kuliah di UMG. Alhamdulillah saya bisa kuliah di UHAMKA dan sekarang ngajar di Seji. Alhamdulillah pernah jalan-jalan juga ke Taiwan. Insya Allah. Kenapa? Dengan ilmu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman dengan beberapa derajat. Satu, syaratnya apa? Iman. Biar beriman itu harus apa? Rajin belajar, rajin ngaji. Ya. Alhamdulillah muridnya banyak di Haji Dedi. Saya juga dulu banyak, alhamdulillah. Saya kalau di Solo sekarang nggak sanggup, Pak, mau ngajar-ngajar, udah banyak. Di Solo itu di komplek Rusun Cinta Kasih ada yang benar Rusun Cinta Kasih, Mas. Coba
setiap malam Jumat tiap kolong ramai pengajian. Padahal yayasannya budak. Hebat kan? Setiap malam Jumat tuh lorong-lorong banyak pengajian. Nah saya biasanya memulai habis malam Jumat. Anak-anak libur tuh pengajian saya kumpulin di masjid. Yuk ada 80, ada namanya program rusun mengaji. Ambil aja ke Taiwan juga kemarin. Program rusun mengaji. Gak ada keluyuran pada main bola ya lah. Ngaji bareng. Alhamdulillah senengnya apa? Siapin beng-beng. Kan kita senengnya beng-beng, teh gitu kan. Alhamdulillah donasi ada, kalau enggak minta ke masjid. Buat apa diumumin masjid? Jutaan buat anak-anak, buat remaja. Ya, senangnya kalau bersyukur kalau ada di masjid masih ada suara anak-anak. Kenapa? Berarti ada harapan. Ya namanya anak-anak yang mainnya biasa lah. Ya, saya dulu ngajar SD yang suara besar seperti ini. Apa di masjid? Tapi yang terpenting orang tua kalau mengajar anak ya sama orang tuanya ke masjid. Biar sholatnya nggak bercanda-bercanda ada di sampingnya, Jangan diusir. Oh, kamu jangan diusir. Nah, terus kalau diusir siapa ada di masjid? Dulu juga tidak begitu, betul apa enggak? Tuh, ada harapan minimal mereka senang dulu ke masjid, mau ngaji, kamu sholat mau ngaji. Insya Allah anak yang senang ke masjid mesti jadi perhatian. Kenapa? Pak Haji Dedi ngajarin mereka, DKI ngajarin mereka. Pak Haji Dedi insya Allah kalau Allah memanggilnya ini menjadi amal ibadah, itu amal solehnya akan ngalir terus ngalir jadi guru Pak. Diamalkan ilmunya semakin lain ngalir kepada kita semua. Investasi yang sangat berharga dunia dan akhirat. Ya. Jadi oleh karena itu insya Allah orang yang peduli terhadap anak-anak yatim maka Allah akan memberikan keberkahan. Malaikat yang selalu berdoa, Allahumma anfir munfiqan harman. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi mereka yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Orang-orang yang senantiasa peduli terhadap anak yatim, maka hartanya tidak akan menjadi fakir, maka hartanya insya Allah menjadi berkembang. Orang yang pelit, kontrakannya banyak, mobilnya banyak, tabungannya banyak, padahal belum tentu dia bisa nikmatin. Itu apa enggak? Karena kepelitannya apa? Allahumma mumsikan harta. Ya Allah, berikanlah kerusakan pada mereka yang pelit, yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jangankan dia menikmati, saking takutnya itu malam gak bisa tidur, wah ada maling jangan-jangan. Ya, padahal gak bisa nikmatin. Begitu datanglah penyakit, blok masuk stroke, artinya apa? Habis hartanya. Kenapa? Karena tidak berkah. Apa kata Nabi? As-sa'iyun qaribun minallah. Orang yang dermawan adalah dekat dengan Allah, dekat dengan rahmat Allah, doanya dikabul oleh Allah. Bagi anak-anak yatim yang disatuin doain ya. Doain, insya Allah doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaribun minallah, qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Siapa sih yang senang sama orang dermawan? Qaribun minal jannah, dia dekat dengan surga Allah. Ba'idun minan nar, dijauhkan daripada api neraka. Tenang, 5 menit lagi aja. Wal bakhil, orang yang pelit, ba'idun minallah, dia jauh dari rahmat Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Siapa yang melihat manusia dengan pelit? Aduh, dia bangga tetangga ini, punya tetangga kayak bukan didoain baik, didoain nggak benar, hati. Ya, ba'idun minallah, ya, jauh dari rahmat Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ingin kaya dan ingin berkembang, maka kita pun harus senantiasa berinfak, bersedekah, peduli terhadap sesama anak yatim. Kenapa sekarang disebut dengan bulan Muharram? Haram. Kenapa? Pada saat itu dihentikanlah, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi permusuhan. Karena peperangan permusuhan itu menyebabkan bukan kebaikan, tapi menyebabkan kesengsaraan. Menang kagak itu kepada sengsara. Jangankan peperangan dengan Pak Haji Dedi di bulan Muharram, nggak boleh kita apa menjelek-jelekin orang, berbuat
biasanya kemana tuh? Akhir-akhir apa? Itu ya biasa di Indonesia gitu. Seminggu lagi baru Muharram, buat undangan di Jawa banget. Gila. Padahal semua itu baik sama Allah. Tapi ya gitulah orang Indonesia. Yang terpenting persaudaraan ini adalah bentuk yang terbaik yang harus kita jalin bersama-sama. Ya, berikan kesempatan pada anak-anak muda ini, ya, Pak Deddy sebagai fasilitator, DKI fasilitator, Terus fasilitator, ajarin mereka. Ini yang udah gede-gede belajar imami, nggak apa-apa. Ya, udah SMA kan? Wah iya kan, ini Pak Deddy nanti kalau ada salah sedikit dibenerin. Saya itu udah alia dulu udah hobi Jumat. Saya itu udah alia dulu udah mimpin pengajian di kampung. Ya alhamdulillah punya ke Jakarta, dia bisa juga tapi alhamdulillah penyimak ngajar ngaji dulu. Insya Allah kalau dasari agama anak-anak kita mau kemanapun dia akan mudah bergaul. Mau kemanapun rezeki mah gampang. Asal mau bergaul tinggalnya di masjid. Saya aja 3 tahun sebelum nikah tinggal di masjid. Loh, masjid At-Taubah. Tahu berapa? Pak Haji Rusdi Bukhari. Ya, sekarang ada Pak Haji Lihin anaknya jadi ketua 12 kamu. Ya, saya juga bisa diredam lebih karena teman-teman aja. Alhamdulillah, tiap Jumat begitu buat itu berkahnya agama. Jangan mentang-mentang ya kamu sekolah di Aliyah, ya kamu sekolah di MI, ya kamu pesantren bisa makan. Bohong. Yang namanya rezeki siapa yang ngatur? Allah. Udah menentukan siapa? Allah. Yang penting kita mau usaha. Justru anak-anak kita yang didasari dengan iman dan takwa agama, dimanapun dia hidup selain dia bisa menjaga dirinya, bisa menjaga orang tuanya, bahkan bisa menjaga masyarakatnya, dan keberkahan ada. Alhamdulillah saya keluar SD pondok-pondokin semua. Saya orang Jakarta dipondokin udah susah. Padahal enak dipondokin, tiap bulan dikirimin makan, dan orang tua lebih enak kalau mondok coba di rumah. Suruh-suruh mereka susahnya di kamar. Kalau di sana belajar kita nggak mikirin, sholat udah jelas mau mondok kan? Insya Allah memang biayanya lumayan. Alhamdulillah investasi. Yang penting dasari dengan agama, dunia pun akan mengikuti kita semua. Insya Allah. Jadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Janji Allah. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari berbagai masalah. Selama hidup pasti ada masalah. Kalau ada masalah mati. Ya, masih hidup masalah, tapi Allah setiap ada masalah, Allah beri jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki yang tiada disangka. Alhamdulillah. Apa kita keluar hari 500.000 besok dapat 1 juta dari mana itu? Itu janji siapa? Allah. Rezeki Allah yang ngatur. Insya Allah. Mudah-mudahan di malam 1 Muharram ini adalah merupakan syiar Islam memperkenalkan diri tentang sejarah Nabi, bahwa kita pun mempunyai bulan-bulan. Kita tahunya Januari, Februari, Maret, April, Mei, tahun udah deh di sana kemari habis berapa miliar. Masih penting coba kalau malaikat marah dari atas galaksi pun jatuh di mana hancur kiamat. Kita alhamdulillah dengan pengajian, dengan muhasabah, dengan berzikir, kita bersyukur pada Allah atas nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita semua melalui tentang sejarah mana bulan Muharram didirikan bukan zaman Nabi tapi zaman ya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib untuk penanggalan Islam. Dan kalian apakah bulan-bulannya? Kalau ditanya kadang-kadang nggak haram. Coba tahun baru Islam 1 Muharram, jadi bulannya bulan apa? Coba bulan pertama apa? Muharram. Bulan kedua apa? Bukan orang tahu. Coba Masehi. Bulan pertama apa? Januari. Kedua? 3 Maret. 4 gajian di bulan itu. Kalau gajian coba kata bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir,
Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kan nggak pada tahu, anak SMA nggak tahu, ketika tahu. Harus tahu. Satu berapa? Muharram. Yang kedua, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bulan ke-12 bulan apa? Dzulhijjah. Aduh, kagak tahu tuh. Padahal itu sejarah Islam. Orang Islam kagak tahu. Insya Allah kalau pada dicari presidennya nanti gajian di bulan Hijriah. Ya, padahal kita mayoritas umat Islam. Ya, gitu kan. Baik tahu. Tapi kalau biasanya almanak kalender dari kalender yang dari apa pesantren itu. Kalau bikin kalender pakai deh. Ya, kalau di masjid bikin kalender. Lu udah mulai musnah Pak. Anak-anak tak tahu tentang bulan-bulan yang ada di dalam kalender, padahal semuanya mengandung historis, mengandung sejarah perjalanan dakwahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang taat kepada Allah, anak-anak yang berbakti pada orang tua. Mudah-mudahan kelak kalian menjadi generasi-generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalian dalam mencari ilmu, Allah berikan kecerdasan, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, sehingga kalian bisa menggantikan kami semua untuk terus senantiasa syiar Islam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini kepada dia, tapi sedikit mudah-mudahan kita dapat mengenal tentang Rasulullah, perjuangan Rasulullah dan kepedulian kita terhadap anak-anak yatim, mempersiapkan kita anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang Islami sebagai pengganti buat kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di tahun 1440 kita lebih baik daripada tahun kemarin.